Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga keadaan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita, yakni tentang fikih. Pembahasan pada hari ini insyaallah kita akan membahas tentang sholat fardu. Kita awali dari pengertian dari sholat fardu, bahwa sholat adalah ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Artinya bahwa sholat ini merupakan perpaduan antara ucapan dan perbuatan, dan kedua faktor ini tidak bisa dipisahkan. Artinya bahwa semuanya ini harus sama-sama berjalan, dan hukum sholat adalah wajib bagi setiap umat Islam. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya setiap orang muslim umat Islam itu wajib melaksanakan yang namanya sholat. Lalu sholat apa saja dan berapa rakaatnya kita simak pada bagian tersebut. Nama sholat yang pertama yaitu subuh, jumlah rakaatnya 2. Duhur, jumlah rakaatnya 4. Asar, jumlah rakaatnya 4. Maghrib, jumlah rakaatnya 3. Dan yang terakhir isya, jumlah rakaatnya 4. Sebelum kita melaksanakan sholat, hendaklah kita memahami dulu bahwa syarat sholat fardu itu ada 2. Yang pertama syarat wajib, dan yang kedua syarat sah sholat. Kita bahas yang pertama. Yang dimaksud dengan syarat wajib adalah hal-hal yang wajib dikerjakan sebelum sholat. Artinya bahwa ini harus ada sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat wajib sholat ada 3. Yang pertama beragama Islam, yang kedua telah dewasa, dan yang ketiga berakal sehat. Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi. Ketika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak ada, maka dia tidak ada berkewajiban untuk melaksanakan sholat. Contoh seperti ini. Dia beragama Islam, dia juga telah dewasa, akan tetapi ada gangguan dalam jiwanya atau yang sering kita sebut dengan orang gila, maka orang tersebut tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Syarat yang kedua yaitu syarat sah sholat. Yang dimaksud dengan syarat sahnya sholat yaitu hal-hal yang harus kita kerjakan agar sholat kita sah atau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara syarat sahnya sholat, yang pertama yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian dan tempat sholat dari najis. Dan yang ketiga, menutup aurat. Dan yang keempat yaitu menghadap kiblat. Poin selanjutnya yaitu tentang rukun sholat. Yang dimaksud dengan rukun sholat adalah segala ucapan dan perbuatan yang harus kita laksanakan selama mengerjakan sholat. Artinya bahwa rukun ini harus dikerjakan. Apabila salah satu rukun ini tidak dikerjakan, maka sholat kita dianggap tidak sah. Lalu apakah rukun sholat fardu itu? Rukun sholat fardu yang pertama yaitu niat. Selanjutnya berdiri. Ketika tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Ketika tidak bisa dengan duduk maka boleh berbaring. Ketika tidak bisa berbaring boleh dengan terlentang. Setelah itu silakan takbiratul ihram. Selanjutnya membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. Yang selanjutnya tasyahud awal maupun akhir. Selanjutnya membaca sholawat Nabi. Selanjutnya salam, dan yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini maksudnya berurutan. Artinya bahwa ketika kita habis ruku ya kita i'tidal. Kita enggak boleh habis ruku kok sujud. Setelah kita mengetahui rukun sholat, kita lanjutkan dengan
sunnah sholat. Meskipun ini hukumnya sunnah, akan tetapi ketika kita kerjakan sunnah tersebut, insya Allah dapat menambah pahala dan menambah kesempurnaan sholat kita. Adapun sunnah dalam sholat yang pertama yaitu mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk dan i'tidal. Yang kedua membaca ta'awudz sebelum surat Al-Fatihah, dan yang ketiga membaca doa iftitah. Sebenarnya sunnah sholat itu banyak, akan tapi di sini Ustadz tampilkan hanya 3. Yang lainnya insya Allah kita pelajari lain waktu. Dan yang terakhir yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Artinya bahwa kita dituntut sekuat tenaga semampu kita untuk tidak mengerjakan hal-hal yang membatalkan sholat tersebut. Hal-hal yang membatalkan sholat tersebut yaitu ketika syarat, rukun dan syarat sah sholat tidak terpenuhi, tertawa, bercanda, makan minum, dan yang terakhir mendahului imam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka sesungguhnya dia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sesungguhnya dia telah merobohkan agamanya. Anak-anak kelas 2 yang berbahagia, insyaallah ini dulu yang dapat Ustadz sampaikan. Kita sambung di lain waktu. Pesan Ustadz, meskipun kalian masih kecil, silahkan kalian belajar sholat. Ini dulu yang dapat Ustadz sampaikan. Ila liqa'i ma'as salama, akhiru da'wana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.